Nah, guys, versi lain mengatakan bahwa zombie ini merupakan seorang pejuang Islam yang berasal dari Amerika Selatan, tepatnya daerah Brazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channelnya Mr. Abu. Thank you guys buat kalian semua yang masih stay menemaniku di sini. Buat pendatang baru atau yang baru datang atau yang baru pertama kali nonton videoku ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini, oke? Nah guysku semua, apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika aku mengatakan zombie? Udah pastilah ya kan yang ada di pikiran kalian itu mayat hidup. Mayat hidup yang jalannya kerusak-kerusuk, yang kakinya diseret-seret, ya kan? Mayat hidup pemangsa manusia. Mayat hidup yang suka minum darah. Oh, itu Dracula ya. Tapi iyalah, pasti kan orang ini kan sambil makan sambil ngerasain basah-basahnya darah, kan minum juga itu namanya. Nah guys, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang fakta-fakta seputar zombie. Jadi kan guys, yang kalian tahu perawakan zombie itu kan menakutkan, ya kan? Tonton video ini sampai habis guysku semua supaya kalian tahu ada juga zombie dalam versi Islam yang bernama Zombie dos Palmares. Nah, kalian simak biar kalian tahu siapa si zombie dalam versi Islam ini guys. Oke guys, langsung saja ini dia 7 fakta seputar zombie versi Mr. Abu. Oke guys, fakta pertama tentang zombie ini adalah makna dari kata zombie itu sendiri. Nah guys, dilansir dari Medical News Today, kata zombie ini pertama kali diperkenalkan di Inggris pada tahun 1880-an oleh seorang pujangga yang bernama Robert Southey pada karyanya yang berjudul History of Brazil. Nah guys, selain itu dalam kamus Merriam-Webster, kata zombie ini berasal dari Creole Louisiana atau Haiti yang mirip dengan kata nzumbe yang berarti hantu. Nah guys, semua makin kemari terjadi pergeseran konsep makna zombie yang sebenarnya. Ada juga yang mengartikan guys bahwa zombie ini adalah seseorang yang sengaja diguna-guna oleh seorang dukun agar dia tidak dapat berpikir sebagaimana mestinya dan akan dijadikan budak yang menuruti semua kemauan dari dukun tersebut. Katanya guys, si zombie ini berada dalam ambang kematian tetapi dia masih hidup gitu guys semua. Selain itu guys, ada juga yang mengartikan bahwa zombie ini merupakan mayat hidup yang tidak dapat berpikir tetapi bernafsu untuk memangsa manusia, khususnya bagian otaknya. Oke guys, fakta kedua tentang zombie adalah zombie dalam ajaran voodoo. Jadi guys, voodoo ini merupakan sebuah ajaran di masa lalu, tepatnya di daerah Haiti tersebut. Dalam ajaran voodoo ini, zombie itu diciptakan oleh seorang pendeta voodoo atau yang sering disebut dengan bokor. Bokor ya kan? Nah guys, jadi si bokor inilah yang kemudian menyulap atau menghidupkan orang yang sudah mati, yang kemudian dijadikan zombie. Nah, setelah dijadikan zombie oleh si bokor ini guys semua, zombie itu akan menuruti semua yang dibilang sama si bokor ini. Apapun yang disuruh, apapun yang dikatakan oleh si bokor ini, ayo aja kata si zombie. Enak kali jadi bokor ya kan? Tapi guys, jadi bokor itu dosa ya kan? Namanya pun aneh kali ya kan, bokor. Bentar ya, aku sak bokor kali nih. Coba dulu aku minta tolong bokorkan itu sampah-sampah yang ada di sana. Bokor kali kau ini aja pun nggak bisa kau kerjain. Oke guys, fakta yang ketiga tentang zombie yaitu beberapa kasus nyata zombie di Haiti. Yang pertama guys, ada kasusnya si Felicia Felix Mentor. Jadi guys, kasus ini terjadi pada tahun 1907. Di daerah Haiti ada seorang gadis yang bernama Felicia Felix Mentor. Nah, si Felicia ini guys meninggal pada usia 29 tahun. Dalam macam tradisi biasa ya kan guys, orang meninggal kemudian dikuburkan oleh keluarganya, disaksikan oleh warga-warga setempat. Dah tuh guys, setelah bertahun-tahun dikubur, udah dikubur bertahun-tahun guys, tiba-tiba si Felicia Felix Mentor ini bangun lagi. Bangun lagi, dia jalan dengan keadaan telanjang dan berjalan di sepanjang jalan desa tersebut. Terkejutlah warga-warga di situ ya kan guys. Iyalah, masa sangat terkejut. Tiba-tiba ada orang yang udah mati bertahun-tahun muncul ke permukaan. Ya udahlah, orang-orang yang menyaksikan keberadaan atau melihat si Felicia Felix Mentor ini berjalan guysku semua terkejut-kejut, lari tunggang langgang. Ya iyalah, udah pastilah ya kan.
Kita lah kalau misalkan nengok orang yang udah mati hidup jalan lagi. Ngapain coba kalau nggak lari ya kan? Udah lari, bergumam orang di dalam hati itu kan si Felicia. Kok bisa dia hidup lagi? Ya ampun, nggak iya ini. Sampai-sampai guys, warga di daerah itu meyakini bahwa daerah mereka itu diintai oleh mayat hidup. Dah lah guys semua, akhirnya berita tentang kebangkitan si Felicia Felix Mentor ini mewabah. Mewabah ya kan, macam penyakit mewabah. Viral maksud aku guys. Udahlah viral sampai ke Amerika Serikat, sampai didengar oleh salah satu wartawan, oleh seorang wartawan yang bernama William Seabrook. Dah saking tertariknya si William Seabrook ini guys, dia ingin mencari tahu tentang kebenaran itu dan berangkatlah dia ke daerah tersebut pada tahun 1920-an. Dah lah guys, sampailah si William Seabrook ini ke lokasi ya kan. Udah sampai di lokasi, langsunglah dia mendengar cerita bahwa ada seorang bokor atau dukun jahat ya kan, yang memiliki serbuk ajaib yang digunakan guys untuk membuat zombie. Dengan serbuk ajaib ini guys, si bokor itu dapat membuat korbannya mati suri. Setelah si korbannya ini mati suri, kemudian dibangkitkan lagi sama dia, dijadikan zombie yang menuruti semua keinginan si bokor ini dalam hal apapun. Mau disuruh cebokin si bokor, ayo. Mau disuruh suapin makan si bokor, ayo. Mau disuruh temanin si bokor tidur, ayo. Mau disuruh temanin si bokor main bekel, ayo. Pokoknya semua yang dimauin sama si bokor ini dilakukan oleh si zombie tersebut. Tapi guys, biasanya zombie ini dijadikan budak atau pekerja di kebun tebu di daerah Haiti. Pernah si William Seabrook ini pada satu malam pergilah dia ke area perkebunan tebu ya kan. Katanya kan zombie ini kan dijadikan pekerja di area perkebunan tebu ya kan. Datanglah dia malam. Dan datang dia malam, ditengoklah ada 3 zombie yang sedang bekerja di perkebunan tebu tersebut. Kemudian guys, si William ini mendeskripsikan bahwa zombie yang dia lihat ini gerakannya cukup lambat macam hewan, kata dia ya kan, macam siput. Kurasa hewan yang lambat kan siput ya kan. Selain lambat guys, kata si William ini, zombie-zombie itu mirip robot. Matanya itu tatapannya kosong guysku semua. Dibilang lagi sama si William, ini bukan imajinasiku ya, aku melihatnya secara langsung. Jangan kalian kira ini imajinasiku, enggak sama sekali. No, kata dia. Nah tuh guys, dia mendeskripsikan lagi bahwa si zombie-zombie ini kayak orang mati, tapi nggak mati. Mereka ini menatap, tapi tatapannya ini nggak fokus guysku semua. Ya, kemudian orang ini melihat, tapi macam nggak melihat. Kayak gitulah kata dia guysku semua. Nah guysku semua, kasus si Felicia Felix Mentor ini juga terdengar ke salah satu telinga seorang penulis yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Zora Neale Hurston. Saking tertariknya guys, si Zora ini juga melakukan perjalanan ke daerah tersebut untuk cari tahu tentang hal itu. Tapi dalam tahun yang berbeda dengan si William. Kalau si William tadi kan pada tahun 1920-an kan. Kalau si Zora ini pada tahun 1930-an, tepatnya tahun 1936. Dah lah guys, dia pergi ke daerah tersebut, jumpa sama si Felicia ini, tapi nggak di kampung lagi. Jadi guys, karena si Felicia ini udah jadi zombie, dibawalah ke rumah sakit. Sama rumah sakit, dia didiagnosis kena penyakit mental. Nah, jadi guys, si Zora ini jumpa si Felicia di rumah sakit jiwa. Nah, guysku semua, si Zora ini mengatakan bahwa pertemuan dia dengan si Felicia Felix Mentor ini berlangsung sangat dingin. Jadi si Felicia ini memang udah gak bisa diajak komunikasi lagi. Tatapannya pun kosong ya kan. Kata dia macam raga udah nggak berjiwa lagi. Raga tak berjiwa lah ya kan. Keren kali. Kok keren pula ya kan. Ada aja. Kemudian guys, si Zora juga mengatakan bahwa matanya si Felicia ini udah terbakar semacam kena cairan asam. Katanya gitu guysku semua. Nah guys, kasus kedua yaitu kasus si Clairvius Narcis. Nah, kasus si Clairvius ini terjadi pada tahun 1962 di Haiti. Jadi guys, si Clairvius ini dijual kepada seorang bokor oleh abangnya sendiri. Dijual gara-gara apa guys? Jadi kan ada pembagian harta warisan. Nah, si abangnya ini ingin membeli bagian hartanya si Clairvius ini, tapi si Clairvius ini nggak mau menjual. Dah tuh marah lah abangnya kan, dicarilah jalan pintas dengan cara itulah dijadikanlah si Clairvius ini zombie. Dah guys, kemudian si Clairvius ini diguna-guna oleh si bokor itu, udah diguna-guna dijadikanlah jadi zombie dia ya kan, udah dijadikan zombie, dijual lagi sama si bokor ini sama seseorang pemilik kebun tebu. Dijual dengan maksud guys supaya si zombie Clairvius ini jadi budak atau pekerja di kebun tebu. Nah, pada tahun 1964 guys, kemudian pemilik kebun tebu ini meninggal. Udah meninggal, berpencarlah zombie ini, berpencar sampai ke pulau-pulau lain guysku semua. Tapi guys, setelah 16 tahun orang ini mengembara ke pulau-pulau lain, akhirnya mereka ini berhasil ditangkap.
Biadab kali memang abangnya ya kan, tega kali dia menjual adiknya ini sama si Bokor itu cuma gara-gara harta warisan. Abangnya biadab, si Bokornya ini pun kurang ajar. Oke guysku semua, fakta keempat tentang zombie ini yaitu zombie dalam versi Islam. Nah guys, versi lain mengatakan bahwa zombie ini merupakan seorang pejuang Islam yang berasal dari Amerika Selatan, tepatnya daerah Brazil. Hal ini guys diperoleh dari referensi atau sumber rujukan karya si Jihad At-Turbani yang berjudul 100 Tokoh Islam yang Berpengaruh Terhadap Sejarah. Jadi guys, nama lengkap si zombie ini dalam versi Islam adalah Zumbi dos Palmares. Nah guysku semua, pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1559 Masehi, Islam itu mulai masuk ke Brazil. Kenapa? Karena Portugis ini mengimpor orang-orang Afrika yang mayoritasnya memeluk agama Islam ke daerah Brazil untuk dijadikan sebagai pekerja di kebun tebu mereka. Nah, guysku semua, gara-gara inilah kemudian banyak orang-orang di Brazil itu memeluk Islam atau masuk agama Islam. Nah guys, makin lama pemeluk Islam ini makin banyak. Selain dari pendatang tadi yang beragama Islam, mayoritas penduduk pun kemudian lambat laun orang ini memeluk Islam. Dah lah guys, kemudian perkembangan Islam yang cukup pesat ini dicium baunya atau diketahui oleh Portugis. Jadi guys, sudah dicium sama Portugis, sudah tahu Portugis ini kalau misalkan Islam itu berkembang dengan pesat, dimusnahkanlah, dibunuhlah sama pasukan Salibi sampai ke akar-akarnya dihilangkan jejaknya. Nah guys, dikiralah sama orang ini udah berhasil. Rupanya guys kan si zombie ini tuh masih ada. Dia ini guys berdakwah ke segala penjuru sampai masuk ke daerah Brazil tersebut. Kemudian guys, pada tahun 1643 muncullah si zombie ini ke permukaan dengan mendeklarasikan negeri Islam di Brazil. Dah guys, kemudian dihidupkan lagi, dilestarikan lagi lah ajaran-ajaran Rasulullah SAW ini di daerah Brazil tersebut. Gara-gara ini guys, terkejutlah itu pasukan-pasukan Salibis yang berasal dari Portugis. Yaudahlah, kemudian si zombie ini dijadikan target pembunuhan selanjutnya, guys. Tapi nggak semudah itu, guys. Perang pertama, guys, menang orang si zombie ini, guys. Perang kedua menang lagi orang si zombie ini, guys. Sampai-sampai di perang kedua ini, guys, si zombie ini dapat menaklukkan 20 wilayah di daerah negara bagian Bahi di Brazil, guysku semua. Dah guysku semua, udah damai itu Brazil selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian guys, tiba-tiba dikirimlah bala bantuan angkatan laut dari kekaisaran Eropa untuk membantu pasukan Salibis Portugis ini membumi hanguskan benih-benih revolusi Islam pada saat itu. Nah guys, disinilah kemudian pejuang-pejuang Islam ini gugur satu persatu di daerah Brazil tersebut. Gara-gara inilah kemudian si zombie ini dimusuhi sampai akhir hayatnya, guys. Udah meninggal si zombie ini, guys, kemudian diputar balikanlah fakta tentang si zombie ini oleh pasukan-pasukan barat tersebut, guysku semua. Penjajah barat ini menyebarluaskan image zombie ini dengan keadaan yang kita kenal seperti sekarang ini. Yaitu guys, sebagai makhluk perusak, kurus, buruk rupa, suka mangsa manusia, ya kan? Pokoknya guys, perawakannya itu seperti zombie yang kita kenal saat ini. Ini semua guys dilakukan karena mereka ini khawatir bakal ada zombie-zombie pejuang Islam lain. Seperti si Zumbi dos Palmares itu guysku semua. Nah guys, fakta kelima tentang si zombie ini adalah serbuk ajaib pembuat zombie. Nah guys, di awal kan aku udah cerita tadi kan bahwa untuk membuat seseorang jadi zombie, si Bokor ini memiliki serbuk ajaib. Nah guysku semua, serbuk ajaib itu terbuat dari campuran kulit katak atau yang biasa disebut dengan bufo dan ikan puffer. Nah guys, kemudian serbuk ini biasanya dicampurkan ke dalam makanan atau dioleskan pada kulit yang lembut dan tidak mudah rusak yang berada di daerah bagian dalam lengan dekat dengan siku. Nah guys, gara-gara inilah kemudian dikira bahwa sasaran atau orang yang ingin menjadikan zombie ini kan udah mati kan? Udah mati kemudian dikubur sama keluarganya. Udah dikuburkan sama keluarganya guys, kemudian si Bokor ini menunggu beberapa jam ke depan sebelum mayatnya ini atau tubuhnya si calon yang akan dijadikan zombie ini digali, diangkut sama dia, dibawa pulang ke rumah. Prediksi si Bokor ini harus tepat guys. Kalau nggak tepat, nanti korbannya itu bakal mati betul-betul di dalam kubur karena kehabisan napas, karena nggak bisa bernapas, ya kan? Dah guys, sudah diambil sama si Bokor ini si zombinya tadi, ya kan? Kemudian dibuatlah si zombinya ini jadi gila dengan cara mereka ini dipaksa memakan pasta yang terbuat dari datura atau rumput Jimsons.
Nah, Wak guys, katanya Datura ini dapat memutus hubungan pikiran dengan realita. Kemudian, Wak guys, ingatan si zombie ini bakal hancur selama-lamanya. Datu jadilah orang ini zombie. Nah, Wak guys, fakta ke-6 tentang zombie adalah bahwa ada manusia juga yang mengaku-ngaku dirinya itu zombie. Jadi, Wak guys, di awal tadi kita cerita kalau misalkan di Haiti, zombie itu dibuat oleh si Bokor. Ada juga, Wak guys, di dunia modern ini orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya itu zombie. Hal ini, Wak guys, karena mereka terkena sebuah penyakit yang dinamakan sindrom Cotard. Beberapa kasus tentang pengidap sindrom Cotard ini, Wak guys, yang pertama ada Madame Moiselle 10. Jadi, Wak guys, sekitar tahun 1880-an, seorang dokter yang bernama Jules Cotard memeriksa si Madame Moiselle 10 ini dengan keluhan-keluhan yang aneh. Nah, si madam ini, Wak guys, mengklaim bahwa dia itu nggak punya otak, nggak punya saraf, dadanya nggak ada, perutnya nggak ada, ususnya juga nggak ada. Nah, gara-gara itu, Wak guys, dia menganggap bahwa dia ini zombie dan abadi. Kemudian dia ini nggak perlu makan, kata dia kayak gitu. Tapi, Wak guys, beberapa lama kemudian dia meninggal. Aneh kali ya kan? Menganggap kalau misalkan dia ini nggak ada otak, nggak ada saraf, nggak ada dada, nggak ada perut, nggak ada usus, ya kan? Jadi nggak perlu makan, dia menganggap dia ini abadi, ya kan? Kemudian ya udah, tapi mati. Kasus kedua, guys, yaitu kasus si Lee. Jadi pada tahun 2008 di daerah Amerika Serikat ada seorang wanita berusia 53 tahun yang bernama Lee. Dia mengklaim bahwa dirinya ini udah mati, Wak guys. Dia mencium bau daging busuk dari tubuh dia. Dan yang paling parahnya lagi, Wak guys, dia ini minta sama keluarganya untuk dimasukkan ke dalam kamar mayat supaya dia bisa kumpul sama mayat-mayat lain. Nggak ada kerjaannya, ya kan? Tapi, Wak guys, kemudian si Lee ini diobati dan sembuh. Oke, Wak guys, fakta terakhir tentang zombie adalah 10 film bertema zombie yang sangat menegangkan. Ini wajib kalian tonton, rekomendasi ya. Yang pertama ada Little Monster. Yang kedua ada Train to Busan. Kemudian ada Resident Evil, kemudian ada World War Z, kemudian ada I Am Hero, 20x Days Later, 20x Weeks Later, kemudian Zombieland, dan yang terakhir adalah Dead Snow. Jadi, Wak guys, dari 10 film tersebut yang paling aku rekomendasikan adalah yang pertama, yaitu Little Monster. Ceritanya ini lucu tapi menegangkan. Kalau misalkan kalian mau tahu, download filmnya, langsung aja nonton, oke? Nah, guysku semua, itulah pembahasanku tentang 7 fakta zombie versi Mr. Abu. Seperti biasa lah guys, jika kalian ingin memberikanku saran silahkan, memberikan komentar silahkan, atau ada hal-hal lain seputar fakta zombie yang tidak aku bahas, silahkan kalian bahas di kolom komentar. Nah guys, jika kalian menyukai videoku silahkan klik tombol like. Kemudian jika kalian merasa kontenku ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe di bawah sini. Kemudian kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian adalah orang pertama yang mengetahui jika aku mengupload video terbaruku. Kemudian, Wak guys, jika kalian merasa kontenku ini bermanfaat, sharekanlah, ya kan? Biar banyak yang nonton. Oke, Wak guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.